Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Damai Nusaku, dan kita akan lanjutkan lagi penanya berikutnya. Kami persilakan kepada Bapak Khotimul. Silakan Pak Khotimul. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka maskernya biar terdengar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khotimul, Jemaah Masjid Al-Kausar. Singkat saja Ustadz, saat ini sedang viral ya, seorang pemimpin yang menjadikan marah sebagai kebiasaan. Hampir setiap kunjungannya pasti ada yang menjadi sasaran kemarahan. Seperti kita tahu, seorang pemimpin adalah suri teladan bagi kita semua. Bagaimana Islam memandang hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustadz Solmed, silakan. Iya, ada hal-hal yang bisa diselesaikan tanpa marah. Tapi ada hal-hal yang bisa diselesaikan harus dengan marah. Sebetulnya ini pilihan ya. Contoh, dulu waktu kita kecil, zaman saya lah ya kecil, sebelum naik pitam, kata orang dulu nih naik pitam, ayah itu kalau mau marah sama anaknya cukup gini. Ya, tanpa harus bentak, cukup gini nih. Kalau bisa pakai kerlipan mata, nggak usah pakai suara, capek. Ya, capek. Tapi diginiin nggak ngerti. Modal melotot, orang sudah paham, cukup. Nggak usah pakai suara, apalagi pakai tangan. Modal gini doang nih. Hitung-hitung olahraga mata. Orang udah nunduk, cukup. Itu bapak kita dulu begitu tuh, iya Bu ya? Ingat ya, bapak ibu mungkin metode dulu sama sekarang tuh beda. Dikerlipin nggak ngerti, dipelototin nggak paham, biasanya mulai keluar suara. Masuk, masuk, cukup bilang masuk, nggak usah ditambahin embel-embel. Yang alam gaib keluar, masuk, makhluk gaib keluar, masuk, dari taman safari keluar, nggak usah, paham dia. Kalau dibilang masuk dengan cara tegas tidak bisa, mungkin rada dibentak. Saya bilang masuk, masuk gak kamu? Jadi ada tingkatannya, sesuai porsinya, sesuai kebutuhannya, sesuai kepentingan dan keperluannya. Bahkan maaf, sampai semua metode sudah tidak mampu lagi, biasanya maaf. Ayah atau ibu mulai keluar jari kepiting. Iya. Yeah. Masuk. Empos. Ya udah masuk. Kalau kemudian harus dengan diempos baru paham empos. Bu, empos paham nggak Bu? Tapi semua ada runtutan Ustadz, ada metode. Dimulai dari yang terkecil, terendah, mulai dari yang sedikit madorotnya, terus sampai kepada tingkat yang penting tujuan tercapai. Tapi pelan. Nah, karena kita tidak pernah tahu yang kita hadapi ini orang yang mungkin dengan bisa nggak diatur? Bisa Pak. Mungkin dengan begitu udah cukup. Nah setiap orang tuh beda-beda dalam memahami perintah, memahami instruksi, memahami ucapan seseorang yang kita tidak pernah tahu kecuali setelah kita ajak ngobrol. Kalau bisa ngajak ngobrol kenapa harus marah-marah? Nah seperti itu. Nah Ustadz Jumarudin, ini ada pertanyaan terkait dengan apa yang telah dijelaskan tadi berkaitan dengan anger management tadi. Ketika muncul rasa marah dan kita tidak berkeinginan untuk menyampaikan kemarahan kita beristighfar. Tetapi ternyata justru ketika beristighfar ada sesuatu yang terus tertahan. Ini artinya apakah istighfarnya kurang tepat atau seperti apa, Ustaz? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Makanya marah itu sangat kita butuhkan. Marah-marah itu yang nggak boleh.
Betul nggak? Marah itu menyimpan pesan, ada masalah yang harus diselesaikan. Nah karena itulah kita perlu bagaimana mengelola marah. Tadi ademkan dulu, baru bicara. Karena kalau kita marah-marah, coba orang yang marah itu dari setan. Lihatlah matanya yang merah, betul nggak? Lihatlah ototnya yang, makanya kalau ada gila sementara, orang gila sementara itu orang yang lagi marah. Itu kalau kata para ulama. Coba bayangkan, marah itu sebenarnya salah satu cara kita mengkomunikasikan apa yang kita inginkan. Ketika kita salah cara, geprak meja, apalagi dorong tak tembak kamu misalkan begitu. Lalu di depan orang kita mengatakan begitu, orang justru tidak menangkap pesannya, justru yang ditangkap adalah geprak mejanya itu. Justru yang diingat orang apanya? Tak tembak kamu itu. Justru yang diingat orang ini enggak punya kepemimpinan. Ingat, kepemimpinan yang sebenarnya adalah kepemimpinan yang tidak perlu marah. Ada 3 cara kita untuk membuat orang mau melakukan yang kita inginkan. Yang pertama, cukup dengan ngomong, nak belajar. Itu luar biasa. Yang kedua, nak belajar tak beliin sepeda. Itu yang kedua. Yang ketiga, kamu kalau nggak mau belajar tak pukul. Dan para ahli mengatakan, yang disebut pemimpin itu adalah yang pertama, ketika kita cukup dengan bicara saja, anak kita langsung nurut, itulah pemimpin sejati. Adapun anak kita nurut kalau mau diberi hadiah dulu, orang nurut kalau diancam dulu, itu bukanlah pemimpin yang sejati. Bahkan dulu di pesantren-pesantren banyak kiai-kiai yang menunjukkan kemarahannya itu justru dengan diam. Santrinya pada takut semua ini. Nah, gimana pengalamannya, mungkin bisa berbagi pengalaman ini. Iya. Antara Ustadz Somad dan Ustadz Jumarudin. Iya. Saya sama Kiai Jumarudin ini satu alumni nih. Satu guru, satu alumni dilarang mendahului. Tapi menarik ya. Ya mungkin metode dulu dengan metode saat ini pasti beda-beda ya Pak Bu. Seiring perkembangan zaman. Tapi sekali lagi pasti marahnya guru dengan cara apapun, baik dengan diam, baik dengan menegur, atau mungkin santri dulu, wah saya kalau udah bikin salah itu, jemur, botakin rambut, botak itu kayak kayak yang di polsek-polsek gitu loh, yang gratis-gratis itu, serat, udah berantakan, abis itu rendem. Di mana? Di kobangan ikan yang di atasnya itu ya bebek pada buang air. Ih seru. Maaf nih, kelihatannya kok kayak gitu ya. Mental kuat. Nggak kena mental kalau sekarang mah begitu. Bener, nggak gampang cengeng, nggak gampang nangis, nggak apalagi bunuh diri. Ya, bener-bener pesantren itu sebetulnya melatih akal dan melatih mental. Jadi ibu bapak dulu nih ya, dulu orang tua saya ya, kalau saya ngadu aja, ayah saya nggak tahajud terus dipukul sama ustadz, mana ustadznya? Disamperin, apa kata ayah saya? Pukul lagi, begitu. Bener, disamperin, tapi bukan dimarahin, justru mesen kepada ustadznya, pukul lagi nih anak kalau emang bandel. Coba kalau sekarang, gua yang bikin, gua yang ngempanin, lu gua bayar, anak gua lu pukul. Akhirnya yang terjadi, terserah tuh anak mau ngapain aja, kata gurunya, bodoh amat. Pinter, mentalnya down. Pinter, mental jatuh. Pinter tapi lemah. Berapa banyak orang pinter kaya bunuh diri lagi, nggak kuat dibully, nggak kuat dicaci maki. Tuh bintang Korea berapa banyak lompat dari lantai sekian, nggak kuat mentalnya. Nah pesantren itu yang kita rasakan Kiai ya, yaitu melatih mental juga tuh Ustaz. Nah, mungkin Kiai Jumarudin Oke, silakan. lebih mantap lagi ini pengalamannya karena awal-awal as-sabiqunal awwalun ini. Betul. Jadi yang menarik, kita itu dengan tentu dengan kiai kita almarhum Kiai Nur Muhammad Iskandar SQ dan ustadz-ustadz kita itu kadang-kadang dengar suaranya saja, bau minyak wangi saja itu kita udah cepet-cepet gitu. Nah inilah kepemimpinan itu. Kepemimpinan itu memang ada beberapa orang yang terlalu bandel.
Orang yang terlalu bandel itu nggak cukup dibisikin. Siapa yang tidak cukup dibisikin diteriakin. Nah ini bukan berarti metode pesantren itu kasar, bukan. Jadi memang ada sebagian orang yang membutuhkan untuk dikerasin. Nah itulah mengapa Mas Agung, Allah itu sangat maha penyayang. Tapi kalau Allah penyayang, mengapa dia memberikan kepada kita cobaan hidup? Yang terlalu sayang kalau dia sampai marah, itu saking keterlaluannya orang yang dimarahin itu. Luar biasa sekali. Luar Baik. biasa. Terima kasih Ustadz, kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan, terutama yang sudah mengirimkan melalui Instagram. Alhamdulillah telah banyak yang kita seleksi, namun waktu kita memang sangat singkat, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita pilih. Tetap bersama kami, dan menyaksikan bersamakan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.